Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kembali kita lanjutkan untuk membaca kitab Umdatul Ahkam yang berkaitan dengan salat al-kusuf. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah babu salatil Id, bab yang berkaitan dengan salat Id, penulis kitab Umdatul Ahkam menuliskan babu salatil kusuf, bab berkaitan tentang salat gerhana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam bahasa Arab dikenal dengan kusuf wal khusuf. Kusuf ini gerhana matahari dan khusuf gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, ini disunnahkan untuk melakukan salat. Ini dikenal ataupun dinamakan dengan salat kusuf. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari dan bulan ini adalah tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan siang dan malam, Allah juga yang menciptakan matahari dan bulan. Seluruhnya pada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang, malam, matahari dan bulan, kullun fi falakin yasbahun. Itu seluruhnya ada garis orbit tersendiri. Ibu tabak garis ro, nah garis ro ni. Dia tidak akan pernah terkeluar dari garisnya. Secara hukum dasar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu keluar dari garisnya, maka terjadilah gerhana. Maka gerhana ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu bukan hanya sekedar kejadian alam ataupun fenomena alam. Medanya menangkali tubit di luar garis terjadi gerhana, maka tak kalah di dunia hari ini heboh. Umat itu akan terjadi gerhana. Orang seluruhnya keluar untuk menyaksikan gerhana tersebut. Giak kalen, umanya fenomena langka terjadi payah tak kalen terjadinya gerhana. Ibu blok kacamata untuk yak kalen gerhana. Ibu ke tempat wisata untuk melihat terjadinya gerhana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gerhana itu terjadi ataupun tanda-tanda yang lainnya terjadi di dalam alam, itu khusus Allah Subhanahu wa taala ingin membuat kita takut dan kembali kepadanya. Maka salah satunya menan terjadi gerhana, kita langsung melaksanakan salat. Allah mengatakan wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Itu tidaklah kami mengirimkan satu pun tanda-tanda kecuali hanya untuk membuat kalian takut. Gini upaya tanya oleh Allah supaya tanya ya. Iban bunuh matauro dan bulan yang kena garis orbit, Allah mampu memindahkannya.
menanti nanti hari kiamat. Dumna kasempurna alam yang diciptakan oleh Allah, Allah mampu untuk menghancurkannya. Maka kita kalian gerhana yang terbayang dengan kiamat lebih dahsyat darinya. Allah Subhanahu wa taala mampu. Maka kena tanya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali kepadanya. Maka nanti akan kita lihat bagaimana cara salat gerhana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis memulai dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'asa munadiyan yunadi as-salata jami'ah. Fajtama'u wa taqaddama fakabbara wa shalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadatin. Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang terjadinya gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita berikhtilaf pendapat berapa kali terjadi gerhana di masa Rasulullah. Sebagian mengatakan hanya sekali terjadi gerhana matahari, itu ketika meninggal anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Pada urang meninggal Ibrahim terjadi gerhana. Maka ketika terjadi gerhana, orang-orang mengatakan ini karena meninggalnya Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan mengatakan gerhana itu terjadi bukan dikarenakan matinya seseorang. Selamatkan akidah. Sampai kejadian alam yang langsung dapat onyo gara-gara meninggal si fulan. Ujian onyo gara-gara meninggal tengku fulan. Seumur onyo gara-gara meninggal si fulan. Ini tidak dibolehkan. Yang menyelisihi akidah kita. Apapun yang terjadi itu seluruhnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lainnya mengatakan bukan hanya terjadi gerhana matahari, tetapi juga pernah terjadi gerhana bulan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hadis ini disebutkan terjadi gerhana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'asa munadiyan yunadi as-salata jami'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menyeru as-salata jami'ah. Seru as-salata jami'ah, yang mana istami'u lis-salat. Itu berkumpullah untuk melaksanakan salat. Maka di sini penjelasan dari para ulama kita, salat gerhana itu tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Tetapi apa yang diucapkan? Yang diucapkan hanya as-salata jami'ah. Nah, khilaf para ulama tentang kalimat as-salata jami'ah, apakah khusus hanya pada salat gerhana ataupun juga berlaku pada salat-salat lainnya? Ini khilaf ulama. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan as-salata jami'ah itu hanya diucapkan untuk salat gerhana, baik matahari dan bulan, dan tidak boleh diucapkan untuk selainnya. Hana gekeun bak salat orang meninggal, hana gekeun bak aurora raya, hana gekeun bak salat meminta hujan, istisqa dan salat-salat lainnya. Cuma diucapkan as-salah jami'ah itu khusus pada salat gerhana. Ini menurut pendapat Maliki dan Hanafi. Imam Hambali mengatakan as-salata jami'ah itu diucapkan untuk salat Id, istisqa, salat meminta hujan dan salat gerhana. Tidak diucapkan untuk salat lainnya. Hana untuk salat urang meninggal. Dan ini juga yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Dalam Syarh Muhadzab, Imam Nawawi menyebutkan perkataan Imam Syafi'i bahwasanya as-salata jami'ah
itu hanya diucapkan pada salat Id dan salat gerhana, dan tidak diucapkan ketika salat jenazah. Ini penegasan dalam Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi. Ketika melaksanakan salat jenazah itu tidak diucapkan as-salata jami'ah. Hana gekeun le imam paling gekeun as-salata jami'ah baru takbir. Hana di dalam mazhab Imam Syafi'i penegasan. Walaupun beberapa Syafi'iyah itu mengatakan as-salata jami'ah diucapkan di seluruh salat sunnah. Mandum salat sunnah itu diucapkan as-salata jami'ah. Wallahu alam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang paling baik yaitu ihtidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang sampai dalil-dalil kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan as-salata jami'ah itu ketika terjadinya salat gerhana. Beliau tidak mengucapkan ketika salat Id. Beliau juga tidak mengucapkan ketika istisqa, meminta hujan, dan beliau juga alaihi salatu wassalam tidak mengucapkan ketika melakukan salat jenazah. Ini yang paling sempurna ketika kita mengikuti ihtidah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika diucapkan as-salata jami'ah fajtama'u, maka seluruh orang berkumpul. Mandum berkumpul untuk dia sembahyang gerhana. Wa taqaddama, lalu Rasulullah maju menjadi imam. Fakabbara, dan beliau bertakbir, takbiratul ihram. Wa shalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadatin. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak, beliau berrukuk sebanyak 4 kali rukuk di dalam 2 rakaat. 3 rakaat, 2 buah rakaat, 3 rukuk. Dan 4 kali sujud. Ini sembahyang biasa, 2 buah rakaat pada 2 rukuk. Sembahyang subuh 2 buah rakaat pada 2 rukuk, 2 rukuk. Sembahyang sunnah 2 buah rakaat pada 2 rukuk, 2 rukuk. Khusus salat gerhana itu 2 rakaat 4 kali rukuk. 3 rukuk. Sembahyang gekeun as-salatu jami'ah, Rasulullah kemudian takbir Allahu akbar, dibaca lagi sembahyang biasa, doa iftitah, al-Fatihah, kemudian membaca surat. Kemudian Allahu akbar, rukuk. Kemudian gebedah, gebaca al-Fatihah dan surat. Kemudian gerukuk, kemudian i'tidal, kemudian baru beliau sujud. Dalam sebuah rakaat itu 2 kali rukuk. Nanti akan kita lihat cara sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat khusyuk, salat gerhana. Yang berbeda baju dengan salat biasanya. Ya, dapat le rukuk, gebedahlah, putra gebaca al-Fatihah, dan kemudian gebaca surat. Kemudian baru gerukuklah, baru i'tidal, dan kemudian baru sujud. Ini tata cara salat gerhana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis setelahnya dari Abi Mas'ud Uqbah ibni Amir al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah 2 ayat, 2 tanda dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yukhawwifullahu bihima ibadahu.
Yaitu dengan matahari dan bulan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya takut. Benar yang dah sampaikan. Matahura dan bulan nya mandum nagaris orbit dah kita tetap baksa je. Tetapi Allah sigaga ke betubit keluar garis orbit itu untuk membuat manusia takut. Lalu Rasulullah mengatakan wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nasi wa la li hayatihi. Keduanya ketika terjadi gerhana itu tidak ada sedikit pun sangkut paut dikarenakan ada yang meninggal ataupun ada yang hidup. Benar mate terjadi gerhana pada masa Rasulullah yang tepat waktunya dengan meninggalnya Ibrahim anak beliau. Orang tak umum, ya umumnya pasti gara-gara meninggal Ibrahim terjadi gerhana. Yang merusak akidah. Dia hana sangkut paut dengan kehidupan urang, hana sangkut paut dengan meninggalnya seseorang. Ini tatayur. Tatayurnya rusak akidah seseorang. Yang kadang ada dajak sak ikahuli rawi. Ada oma. Nya payah tahu. Nah bala me dajak, yang dia dajak. Tahu. Nya tatayur. Nah su cicing burung hantu umumnya nah akan terjadinya tatayur. Terus kupu-kupu rumah umumnya akan aja siap kuih-kuih gitu, siap iyo ya tatayur ya hana hubungan. Tidak dibolehkan. Yang merusak akidah kita. Jadi di sini Rasulullah ketika terjadi gerhana uru-uru mengatakan yang karena meninggalnya Ibrahim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini tidak ada sangkut paut dengan hidup ataupun meninggalnya seseorang. Fa idza ra'aitum minhuma syai'an, dan apabila kalian melihat terjadinya gerhana, fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Maka hendaklah kalian salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya dari kalian sampai selesai gerhana. Maka waktu salat gerhana itu dimulai dari pertama sekali terjadinya gerhana sampai selesainya gerhana. Maksudnya kadang-kadang dengan ilmu hari ini jadi umumnya gerhana akan terjadi pohnya. Poh sipluh misalkan. Nyan mantan gerhana cincin. Mantan ubit gerhananya. Poh 12 nyo sempurna gerhananya. Poh le selesai gerhana. Berarti dari poh padum kita sembahyang gerhana, dari poh sipluh sampai poh le. Dari pun dimulai gerhana kita salat gerhana sampai selesai. Hana mesti buat tengok. Namun apakah salat gerhana itu dengan pengumuman BMKG ataupun dengan ru'yah? Nyo khilaf lagi, khilaf puasa. Nah ada urang mat ru'yah, nah urang mat hisab. Ya hisab katanya ada menandi umum le BMKG nya terjadi gerhana urang hameh poh 8, nyata mengkumpul yu urang hameh poh 8 dan sembahyang gerhana. Tetapi apabila ru'yah itu apabila gerhana tidak nampak dengan mata, maka tidak ada salat gerhana. Tapi wallahu a'lam apabila kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan salat gerhana sebagaimana puasa dan hari raya itu dengan ru'yah. Dengan gekalan dengan mata. Kadi umum le BMKG gerhana akan terjadi poh 10 urang hameh di daerah Aceh poh 11, di daerah Medan pohnya, daerahnya pohnya Bandung di umum lengkap. Kayak kata mengumpul. Karena pengumuman dengan hisab. Patapreh poh 10 gerhana kejadian tapu. Maka tidak ada salat gerhana.
Hana salat gerhana. Adapun posiblo kai ujin di gadat ana di dakalan li gerhana, maka tidak ada salat gerhana. Ya, ini yang berpegang dengan ru'yah. Tetapi ini yang kita dapati dari hadis, Rasulullah mengatakan fa idza ra'aitum minhuma syai'an. Apabila kalian melihat terjadinya gerhana tersebut, fasallu, maka kalian salat, wad'u, kalian berdoa, hatta yang kasyifa ma bikum, sampai selesai dari terjadinya gerhana tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita dapati waktu terjadinya gerhana dan kapan kita salat gerhana. Dan juga menunjukkan masyru' disyariatkan untuk melakukan salat gerhana. Kemudian dalam hadis setelahnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqama fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi fa atalla qiyam. Summa raka'a fa atala ruku'. Summa qama fa atala al-qiyam wa huwa duna al-qiyamil awwal. Summa raka'a fa atala ar-ruku'a wa huwa duna ar-ruku'il awwal. Summa sajada fa atala as-sujud. Summa fa'ala fi raka'atil ukhra misla ma fa'ala fi raka'atil ula. Summa ansarafa wa qad injalatis syamsu. Fakhataban nas fahamadallahu wa asna alaihi thumma qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la tankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Thumma qala ya ummata Muhammad wallahi ma min ahadin aghyar minallahi subhanahu min ayazdina abduhu wa tazina amatuhu. Ya ummata Muhammadin wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Ini ceramah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan pada salat gerhana juga ada khutbah. Dan ini menjadi khilaf di antara para ulama, apakah ada khutbah ataupun tidak ketika salat gerhana. Imam Abi Hanifah dan Imam Malik keduanya mengatakan tidak ada khutbah pada salat gerhana. Tapi Imam Asy-Syafi'i, begitu juga Ishaq dan yang lainnya mengatakan istihbabul khutbah, disukai adanya khutbah ketika melakukan salat gerhana. Dalam mazhab Hambali dilihat apabila masyarakat ataupun jamaah memerlukan khutbah, memerlukan peringatan, maka diberi khutbah, dan apabila tidak maka tidak perlu berkhutbah. Tetapi tatkala dalam hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat gerhana beliau berdiri dan melakukan khutbah. Di sini disebutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tata cara salat gerhana sebagaimana telah kita praktekkan tadi. Maka kita ambil di penghujung hadis, summan sarafa wa qad injalatis syamsu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, gerhana pun berhenti. Sampai habis gerhana di salat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, fakhataban nas. Rasulullah berkhutbah. Fahamadallah, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa asna alaihi, dengan pujian-pujian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, lalu beliau mengatakan, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamar, dan bulan, ayatani min ayatillah, keduanya adalah tanda-tanda dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. La tankhasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi. Gerhana itu terjadi bukan karena matinya seseorang ataupun karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, dan apabila kalian melihat terjadinya gerhana, fad'ullah, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah. Wa kabbiru, dan bertakbir. Wa sallu,
dan salat, wa tasaddaqu dan bersedekah. Nyapa boh amalan yang tersebut niada gerhana. Salat, sedekah, takbir dan berdoa sampai selesai gerhana. Kita salat enggak lebih gerhana. Kita bisa bersedekah kemudian bertakbir. Takbir sampai selesai gerhana di wazan. Dan kadang bila terjadi musibah nyata tak azan. Angin juga tak azan. Hujan juga tak azan. Lumpuh tak azannya. Nyohana yang diperintahkan hanya salat, sedekah, takbir dan berdoa. Sumakal kemudian Rasulullah mengatakan, ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, ma min ahad aghyar min Allah subhanahu, tidak ada yang lebih cemburu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat cemburu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, apa yang kalian lakukan ketika kalian mendapati istri kalian bersama laki-laki lain? Maka salah seorang sahabat mengatakan, aku akan membunuhnya wahai Rasulullah. Gupoh orang agama, gupoh rina. Maka sahabat mandung mengingkari, ayat buka dari mana? Maka Rasulullah mengatakan, ata'jabu nabi ghirati Sa'ad. Apakah kalian terkejut dengan rasa cemburu yang dimiliki oleh Sa'ad? Aku lebih cemburu darinya dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih cemburu dariku. Tapi sifat cemburu Allah ini tidak sama dengan sifat cemburunya makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min ayazniya abduhu atau tazniya amatahu. Karena perbuatan zina yang dilakukan oleh hambanya ataupun perbuatan zina yang dilakukan oleh para wanita. Ini yang membuat Allah murka. Karena rasa cemburu Allah ketika seorang hamba itu keluar melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu penyebab terjadinya gerhana disebutkan oleh para ulama kita itu dikarenakan intisyaruz zina. Banyaknya terjadi zina. Dan inilah salah satu tanda-tanda dari tanda-tanda terjadinya ataupun dekatnya hari kiamat. Contoh orang kiamat yang makin berat intisyar zina, tersebarnya zina, dan makin banyak terjadinya gerhana. Kita yang tonulikeun yang karab 6G ataupun 7G lebih terjadi gerhana. Tonyo baru pada bulan itu sudah 2 kali terjadinya gerhana yang diumumkan oleh BMKG. Yang ini dikarenakan kemaksiatan yang terjadi dan tujuannya tidak lain sebagaimana kita sampaikan tadi, illa takhwifah, itu Allah ingin membuat kita takut. Allah ingin ingat tayo supaya tayo mandum tawolong kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya umat Muhammad. Lalu Rasulullah kembali mengatakan, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu, apabila kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Maka kalian itu lebih banyak menangis dibandingkan tertawa. Minta tupu lagi Rasulullah tupu, maka tanya lebih le taklid dibandingkan taklid. Kan karena dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala dan banyaknya tertawa itu akan membuat hati kita mati. Jika hakim mati hati dan ketika mati hati waktu terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan itu tidak membuat kita takut. Mana ada yang mana lihat dia mati.
Tak kala gerhana umai hayu dah. Tak boleh juga kacamata hitam nak sabuk. Tak kala gerhana. Nya mati ya dia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya gerhana itu kharaja min baitihi faza'an. Rasulullah getubit dengan penuh rasa takut dari rumah. Getubit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sarung beliau aja itu tidak beliau pakai dengan rapi. Getubit langsung, kemudian beliau melakukan salat. Saking nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat gerhana yang terjadi di masa beliau. Kemudian dalam hadis terakhir dalam masalah salat khusuf itu khasafas samsu ala zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama faza'an yakhsha an takuna sa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya gerhana beliau keluar dengan penuh rasa takut karena takut akan terjadinya hari kiamat. Yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta atal masjidah sampai beliau datang ke masjid faqama fasalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin ma ra'aituhu yaf'alahu fi salati qat sampai beliau memperpanjang berdirinya, memperpanjang rukuknya, memperpanjang sujudnya dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat seperti itu. Ya sunnah salat gerhana. Panjang kata gedam rukuk fitrip kan 1 minit rukuk ataupun 2 minit trip rukuk. Kemudian gedam lampayang, gerukuk lampayang, kemudian bersujud fitrip. Geduk di antara 2 sujud trip, bersujud lam trip. Ini salat gerhana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala lalu beliau mengatakan inna hadhil ayat allati yursiluha Allah taala la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi walakin Allah yursiluha yukhawifu biha ibadahu. Ini adalah ayat yang Allah kirim, itu tanda yang Allah kirim kepada hamba-hambanya dan tidak ada sangkut paut dengan hidup ataupun meninggalnya seseorang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirim tanda-tanda ini untuk membuat hambanya takut. Fa idza ra'aitum minha syai'an dan apabila kalian melihat terjadinya gerhana fafza'u ila dzikrillah maka bersegeralah kalian berzikir kepada Allah wa du'aihi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa istighfarihi dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan nyo kasampurna putra yang harus takubut ketika terjadinya gerhana. Buno naput berat salat kemudian doa, kemudian takbir dan kemudian sedekah. Berbong. Dalam hadisnya ditambah zikir, berzikir dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 6 hal yang kita lakukan ketika terjadinya gerhana. Lebih sembahyang, berdoa, bertakbir, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, berzikir dan yang terakhir adalah bersedekah. Ini dilakukan oleh seorang hamba maka dia telah menyempurnakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya gerhana. Wallahu taala a'lam. Insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan dengan babul istisqa, itu bab tentang memohon hujan ataupun salat meminta hujan. Mungkin dia tanya keadaan tanya orangnya dengan sangat panas, curah hujan yang sangat sedikit, maka itu sudah waktunya bagi kita untuk melaksanakan salat istisqa, atau salat memohon hujan. Ujung taubat yang kepada Allah Subhanahu wa taala talake karena kemaksiatan. Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika zina dilakukan secara terang benderang, itu ulah tak baca Quran,
bak koran sabi-sabi disebutkan terjadi zina. Kemudian para penjual itu curang dalam timbangan. Dagang gobloknya curang dalam timbangan. Maka Allah Subhanahu kemudian orang tidak mengeluarkan zakat. Amil hebohnya untuk kubur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menahan hujan. Ana kebetulan hujan. Falaulal bahaim, kalau seandainya tidak ada binatang, hana binatang di dunia yang manusia mandu, fala yumkin, maka hana kebetulan hujan. Tok gebi hujan 2 minit, padanya 5 minit, karena na binatang, begrah, karena na bak kaya, nya nai, tetapi mereka ketanyo, nya memang hana harapan. Kecuali kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, meminta hujan dengan melakukan salat istisqa. Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang ingin ditambahkan ataupun ingin ditanyakan, kita persilakan bersama. Nah, salat gerhana apakah bisa dilakukan sendirian ataupun tidak? Jumhur para ulama mengatakan salat gerhana itu bisa dilakukan furada sendirian ataupun bisa dilakukan secara berjamaah. Karena keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa idza raaitum dzalika, apabila kalian melihat itu, fafza'u ila shalah, maka kalian bersegera untuk melakukan salat. Walaupun sidro, para ulama kita mengatakan boleh melakukan salat gerhana. Karena Rasulullah berkata, fafza'u ila salat, segera aja salat. Karena naul hendak salat, tengok sidro dia bisa melakukan salat. Juga para wanita itu boleh hadir untuk melakukan salat gerhana, sebagaimana hadis Asma binti Abi Bakar, beliau menyebutkan ketika terjadi gerhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar melaksanakan salat gerhana, faraitu Aisyah qamat tusalli. Aku melihat Aisyah berdiri melaksanakan salat. Maka salat gerhana itu juga dihadiri oleh para wanita. Orang bijid melakukan salat gerhana sebagaimana para laki-laki. Namun wallahu a'lam. Jika terjadi gerhana di mana ada tukang bayar Islam dari mana berdosa, itu yang berbeda. Nah, tetap meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang khusus ad-din. Itu dapat mengurangi agama kita. Tapi secara hukum para fuqaha itu tidak berdosa. Bahkan karena salat hari raya, salat gerhana itu sunnah muakkadah disebutkan oleh para ulama. Yang sepakat mendukung para ulama salat gerhananya sunnah. Sunnah diartikan oleh para fuqaha kita, ia dilakukan itu mendapati pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Maka hana dosa demi hana dabubut salat gerhana. Tetapi yang khusus ad-din, yang agama tanya kurang sempurna. Bahkan kurang sempurna karena tidak mengikuti contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkubur tanya hana dabubut. Maka agama tanya kurang dalam ihtidak, dalam mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kahana dosa dalam pengertian para ulama. Sunnahyan ma yusab ala fi'lihi, menyebut menumpuk pahala, wala yu'aqib ala tarkihi, dan yang ditinggalkan itu tidak berdosa. Nah, wallahu a'lam. Tapi yang paling sempurna berapa?
tapubut. Tapubut lagi dia pernah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Nanti insyaAllah bab minggu kita sampaikan. Nah, yang berita membabnya bab minggu ke. Tapi secara umum, nyan tak pubut balapangan. Tak mau kumpul balapangan. Dengan pakaian yang paling berbeda aja dengan motor mewah, raya sembahyang, raya laki ujin ba Allah. Disunahkan dalam salat istisqa itu dengan memakai pakaian yang terburuk. Berbeda dengan salat uraya. Dan yang kedua jika Allah tanyanya hina. Tanyanya hana sapu kemudian talake ba Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi insyaallah akan kita sampaikan pada minggu ataupun pada pertemuan yang akan datang. Yang orang jauh bilang disukai oleh para ulama kita dalam salat istisqa sampai ke bacaan koi. Ya sembahyang lagi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Innakhtim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.